Halo semuanya, terima kasih sudah klik video ini. Di video ini kita akan membahas anime Dragon Ball Super Season kedua yang diambil dari versi manganya. Jadi setelah turnamen antar alam semesta selesai dan Android 17 dinyatakan sebagai pemenangnya, kini semuanya pun telah kembali ke bumi dan Vegeta juga berjanji akan memberikan satu kapal pesiar untuk Android 17 sebagai hadiah karena dialah yang jadi sang penyelamatnya. Sesampainya di kapsul Cop, mereka pun langsung disambut oleh Bulma yang sudah menantikan kedatangan mereka. Whis kemudian mengantarkan Frieza pulang ke planetnya dan Android 17 juga pulang ke pulau para hewan. Di sini terlihat Goku dan Vegeta yang masih merenungkan tentang betapa hebatnya kekuatan Jiren. Bahkan mereka sama sekali tidak bisa mengalahkannya. Beerus mengatakan itulah yang menunjukkan bahwa alam semesta ini sangat luas. Tapi ketika mendengar Goku yang menjawab bukan cuma tentang alam semestanya saja. Maksudnya coba lihat Android 17 yang tidak dapat melakukan apapun. Dan entah bagaimana dia sudah sama kuatnya dengan mereka. Sontak Bulma yang naik pita malah langsung menanggapinya dengan mengatakan paling tidak orang itu punya pekerjaan. Jadi tentu sangat berbeda dengan dua orang Saiyan yang telah dia kenal. Vegeta yang mendengarnya kemudian langsung komplain ke Goku kenapa Goku ini malah membahas hal itu. Dia sendiri bahkan belum mendapat maaf dari Bulma karena sudah menjadikan kapal untuk Android 17 tanpa minta izin lebih dulu. Di sini Goku hanya tampak melek saja dan langsung pergi meninggalkan Vegeta seakan dia tidak mau ikut-ikutan diomelin Bulma juga. Lantas untuk membujuk Bulma agar dia tidak marah lagi, Vegeta yang terkenal angkuh akhirnya rela melakukan segala cara termasuk mengganti popok anaknya yang bernama Bra. Bahkan sampai menghangatkan susunya juga. Singkat cerita, kini semuanya sudah kembali damai baik di bumi maupun di kedua belas alam semesta lainnya. Kecuali fakta bahwa Frieza telah dihidupkan kembali. Tentunya dia tetap akan berbuat kejahatan dengan membawa Saiyan Broly untuk membalas Goku dan Vegeta. Tapi karena Goku dan Vegeta sudah jadi lebih kuat, maka masalah itu pun dapat diatasi dengan mudah. Selanjutnya setelah beberapa waktu berlalu pasca kejadian tersebut, kini Goku sengaja datang menemui Vegeta untuk berlatih. Dan Vegeta sendiri sebenarnya juga sudah menunggu kedatangan Goku. Di sini Vegeta mengajak Goku untuk berlatih di ruang gravitasi saja, karena jika di luar tetangganya akan komplain pada mereka. Vegeta kemudian bertanya kepada Goku tentang Ultra Instinct-nya di sela-sela latihan mereka. Hingga ketika Goku menjawab bahwa dia belum pernah melakukannya lagi sejak turnamen. Lantas Vegeta pun malah mengejek Goku bahwa jurusnya itu adalah jurus yang tidak berguna jika Goku tidak bisa memakainya sesuka hati. Goku mengatakan ya begitulah, tapi karena tidak ada jalan pintas di dalam latihan, maka tinggal terus latihan saja sampai dia bisa menguasainya. Di sini Vegeta tidak mau bertarung berdampingan dengan Goku lagi. Namun itu bukan masalah bagi Goku karena dia juga lebih suka bertarung sendirian. Lalu tiba-tiba mereka pun dikejutkan dengan suara alarmnya diikuti dengan suara Bulma yang menyuruh mereka untuk segera keluar. Goku bertanya memangnya apa yang terjadi. Kemudian Bulma menjawab, ada beberapa kelompok misterius yang muncul di tempat Satan dan mereka menculik Bu. Vegeta yang mendengarnya sempat tidak percaya kalau Bu telah diculik, padahal dia adalah makhluk yang sangat kuat. Goku menyimpulkan sepertinya mereka akan menghadapi penjahat baru. Namun karena Bulma belum bisa memastikan hal itu. Di lain sisi Vegeta pun juga berpikiran yang sama, karena dia tidak bisa merasakan adanya energi kuat atau semacamnya di dekat mereka. Goku yang penasaran kemudian mengajak Vegeta untuk pergi memeriksanya dengan teleportasi instan. Namun berhubung Vegeta ini masih saja tidak mau bekerja sama dengan Goku. Di sini Vegeta pun malah lebih memilih untuk pergi sendirian saja, karena dia cuma butuh 5 detik untuk terbang ke sana. Shin kemudian berpindah ke rumah Satan. Di sini terlihat Satan yang mencoba menghentikan kelompok misterius yang menculik Bu. Namun karena mereka tidak mau mendengarkan Satan, akhirnya Satan pun tidak punya pilihan dan langsung menembak mereka. Menyadari tembakan itu, seseorang dari mereka pun juga langsung menggunakan pistolnya untuk menghentikan peluru Satan. Di sini dia ingin menjelaskan sesuatu kepada Satan, tapi karena Goku sudah sampai di sana dan Vegeta juga segera menyusulnya dengan terbang sendiri. Tanpa basa-basi Goku pun langsung saja bertanya apa mau mereka dan kenapa mereka ingin membawa Bu. Namun karena orang itu tidak mau menjawab dan malah tampak kaget ketika mendengar nama kedua Saiyan ini. Lantas Goku pun langsung saja bergerak dengan cepat untuk mengajar para alien tersebut, hingga hanya menyisakan satu orang misterius ini saja. Melihat kejadian itu tentunya telah membuat pria misterius tadi jadi merasa cukup kesal. Dengan kecepatan tinggi dia pun segera bergerak ke belakang Goku untuk menembakkan sinar listriknya sampai Goku terjatuh. Satan dan Vegeta tentunya sangat terkejut ketika melihat Goku dikalahkan semudah itu. Lalu tiba-tiba ternyata pria itu juga muncul di belakang Vegeta untuk melumpuhkannya seperti Goku. Hingga Satan pun tidak bisa berbuat apa-apa ketika melihat Goku dan Vegeta juga akan dibawa oleh mereka. Mendengar pria ini yang mengatakan bahwa dia ingin meminta bantuan kepada Goku dan Vegeta untuk melakukan sesuatu.
nampaknya dia ini bukanlah orang jahat. Hingga tidak berselang lama setelah semuanya sudah sampai di markas mereka. Di sini Goku dan Vegeta pun langsung dibangunkan oleh Jaco yang ternyata juga bagian dari kelompok misterius ini. Jaco menjelaskan tempat ini adalah markas organisasi Super Elite Giga Patrol, atau lebih jelasnya ini adalah kantornya para polisi galaksi. Diketahui pria yang menculik Goku, Vegeta, dan Buu sebelumnya bernama Merus. Dia adalah agen elit nomor 1 yang bertanggung jawab atas 104 sektor. Jadi tentu sangat jauh berbeda dengan Jaco yang hanya mengurus 3 sektor saja. Vegeta kemudian bertanya jika Merus memang seorang elit galaksi, lantas apa yang dia inginkan dari Majin Buu? Lalu Merus menjelaskan, akibat dari kelalaian mereka ada seorang penjahat keji yang telah melarikan diri dari penjara Ginga, tempat di mana para penjahat galaksi dikurung. Dan demi menangkap kembali penjahat ini, maka mereka pun membutuhkan bantuan kekuatan dari seseorang, di mana orang itu adalah sang dewa besar yang sedang tertidur di dalam tubuh Majin Buu. Diceritakan pada 10 juta tahun yang lalu para Kaioshin pernah berjuang untuk menahan ratusan meteor yang jatuh. Namun ketika ada satu meteor yang berhasil menimpa Dai Kaioshin, ternyata Dai Kaioshin ini berhasil menahan meteor itu dengan kekuatannya sendiri, lalu melemparnya. Para Kaioshin ini tahu kalau yang menyerang mereka dengan meteor itu adalah seorang musuh yang berwujud seperti iblis kambing tua bertanduk. Bahkan tidak hanya menyerang para Kaioshin saja, makhluk itu ternyata juga menyerang para penghuni planet lain, hingga semuanya langsung mati tanpa tersisa. Dia mampu mengecilkan sebuah planet menjadi seperti kacang atom, lalu memakannya dengan lahap untuk menyerap energi dari planet tersebut. Sontak para Kaioshin dibuat sangat terkejut dengan apa yang mereka lihat saat itu. Terlebih lagi ketika makhluk itu bisa mengeluarkan energi yang sangat besar dan terus bertambah kuat. Lagi-lagi para Kaioshin pun semakin dibuat tidak berdaya, dan malah merasa kalau mereka tidak bisa menang. Sementara di tempat yang tidak jauh dari lokasi pertarungan itu, seorang polisi galaksi mengungkapkan bahwa nama dari makhluk tersebut ternyata adalah Moro, sang pemakan planet. Moro ini telah didakwa dengan tuduhan penghancuran sistem bintang Iragi dan menyebabkan kepunahan massal pada 320 planet. Tentunya itu adalah jumlah yang sangat besar untuk bisa ditaklukkan dengan seorang diri saja. Jadi karena itulah, para polisi galaksi tidak ada yang sanggup untuk melawan Moro, hingga mereka pun hanya bisa menyerahkan masalah ini kepada sang dewa besar saja. Lalu kembali lagi ke sisi pertarungan yang terjadi saat ini. Di sini para Kaioshin sudah merasa putus asa untuk menghadapi Moro. Karena jika kekuatan Moro meningkat lebih besar lagi, maka mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa. Sampai sejauh ini mereka terus memikirkan cara untuk mengatasi sihir Moro. Hingga di saat mereka tidak punya pilihan lain, akhirnya Dekayo memutuskan bahwa dia akan menggunakan kekuatan dewanya untuk merebut pasar sihir Moro. Mendengar hal itu, sontak Kaioshin pun jadi kaget memangnya ada teknik seperti itu. Lalu Daikayo menjawab, dia menciptakan jurus ini sendiri karena dipikir suatu saat pasti akan berguna. Namun karena jurus ini terlalu berbahaya untuk digunakan, itulah kenapa Daikayo tidak mengajarkannya kepada orang lain. Setelah mengatakan itu, Daikayo mulai mengumpulkan energi di kedua tangannya dan langsung menembak Moro dengan jurus jitu yang dia namai Kakai Matoru. Hingga ketika Moro terkena serangan tersebut, akhirnya Daikayo berhasil menyegel sihir Moro tanpa bisa melawan kembali, dan Moro juga langsung dikurung di penjara galaksi. Merus menceritakan Moro itu adalah seorang petarung yang kuat walau tanpa sihir sekalipun. Jadi meski dia telah dijatuhi dengan hukuman mati, sayangnya tidak ada satupun yang bisa membunuh Moro. Hingga Moro pun hanya diberikan hukuman penjara seumur hidup saja. Di sini Vegeta dan Goku sangat kaget saat mengetahui kalau Moro ini masih hidup setelah 10 juta tahun lamanya. Namun meski Merus sudah menjelaskan alasan kenapa mereka membutuhkan kekuatan sang dewa besar adalah karena Moro berhasil kabur sekaligus mendapatkan sihirnya kembali. Sampai sejauh ini Vegeta masih saja tidak paham dengan situasinya dan kembali bertanya kepada Merus jadi apa hubungannya semua ini dengan Majin Buu. Dan ternyata, berhubung sang dewa besar telah diserap oleh Majin Buu tepat pada 5 juta tahun setelah Moro ditangkap, maka satu-satunya harapan mereka adalah dengan entah bagaimana caranya, mereka harus mengambil kekuatan sang dewa besar dari dalam diri Majin Buu. Tapi karena saat ini Majin Buu saja masih tertidur dan tidak ada yang bisa membangunkannya sampai beberapa hari ke depan. Di tengah kekacauan itu akhirnya Goku pun mendapat ide bagaimana kalau dia dan Vegeta juga ikut membantu menangkap Moro. Mendengar hal itu tentu saja telah membuat Merus jadi sangat senang. Tapi karena di lain sisi Vegeta masih merasa kesal dengan mereka yang sudah menyeretnya dengan paksa dan sekarang malah meminta bantuan. Sembari menatap Merus dengan penuh curiga, Vegeta pun kemudian berkata di dalam benaknya, si Merus ini aku tidak bisa membaca kinya, tapi dia itu jauh dari kata lemah. Dia tidak hanya bisa memanfaatkan sebuah celah dan bukan hanya cukup lincah, tapi dia berhasil menjebak kami dengan serangan langsung dari belakang. Harusnya itu sudah cukup untuk menunjukkan seperti apa kemampuannya sesungguhnya.
Tidak berselang lama mereka pun kedatangan seorang tamu yang merupakan sang Raja Galaksi. Meskipun sesaat Goku masih tidak tahu siapa yang mereka sebut Raja Galaksi itu. Tapi setelah Goku mengingat bentuknya yang seperti gurita dan dia juga hadir saat mereka bertarung di semesta ke-6. Pada akhirnya Goku pun bisa langsung mengenalinya. Namun sekali lagi Goku malah salah memegang tentakel yang sebenarnya itu adalah kelamin sang raja. Di sini kita pun dapat melihat sang Raja Galaksi yang mulai melantik Goku dan Vegeta sebagai anggota khusus patroli galaksi. Masa jabatan mereka adalah hingga tahanan Moro yang kabur berhasil ditangkap kembali. Namun mereka akan langsung diberhentikan dari jabatan jika menyalahkan wewenang. Contohnya seperti memamerkan rencana simbol Galaxy Patrol untuk menggoda wanita. Setelah pelantikan itu, Jaco pun langsung saja menyiapkan seragam resmi untuk diberikan kepada Goku dan Vegeta. Tapi berhubung Goku dan Vegeta menolak untuk memakai seragam itu dengan alasan akan menyulitkan saat bergerak. Pada akhirnya mereka pun hanya diberikan rencana simbol Galaxy Patrol di masing-masing baju mereka. Sesaat kemudian tiba-tiba saja ada banyak polisi galaksi yang berlarian hingga membuat Goku dan Merus jadi penasaran sebenarnya apa yang terjadi. Salah satu polisi melaporkan saat ini Macaroni bersaudara telah mencuri sesuatu lagi. Diceritakan Macaroni bersaudara adalah para berandalan yang selalu melanggar aturan hukum galaksi. Jadi berhubung saat ini Merus masih memiliki waktu sampai mereka bisa menemukan Moro, maka dalam kasus kali ini Merus sendirilah yang akan bertanggung jawab untuk mengurusnya. Merus menyuruh Goku dan Vegeta untuk menunggu saja di tempat ini sampai ia kembali. Namun berhubung Vegeta juga mau pergi karena dia ingin melihat langsung seperti apa kemampuan Merus yang sebenarnya. Di sini Goku pun juga memaksa untuk ikut bersama mereka. Hingga Merus pun tidak punya pilihan selain mengajak mereka ke dalam misinya. Shin kemudian berpindah ke tempat di mana Macaroni bersaudara berada. Mereka yang saat itu berhasil membajak kereta muatan kemudian berniat akan menjual hasil curian mereka. Tapi tidak berselang lama, para polisi galaksi akhirnya telah tiba di sana. Merus yang menyadari bahwa yang dicuri oleh penjahat ini adalah Blue Aurum yang bisa jadi sumber bahan bakar untuk semua mesin. Dengan segera Merus pun langsung melompat ke gerbong kereta itu, namun langsung ditembak oleh salah satu penjahat dari Macaroni bersaudara. Penjahat ini bernama Pasta, dan sepertinya dia dan Merus sudah saling kenal sejak lama. Merus kemudian menyuruh Pasta untuk membuang senjatanya. Namun ketika mereka sudah sampai di persimpangan rel, Pasta ini malah dengan sengaja melemparkan pistolnya ke bawah tepat mengarah ke sambungan gerbong hingga meledakkannya. Dari atas pesawat Goku, Vegeta dan Jaco masih terus memperhatikan aksi Merus tanpa ingin ikut campur. Dimana ketika Pasta menyuruh saudaranya ia bernama Pene untuk mengganti jalur kereta mereka. Tiba-tiba saja Pene pun langsung memanjangkan tangannya untuk menarik tuas rel kereta itu, hingga membuat gerbong mereka terpisah dengan Merus. Bahkan Pasta juga menembak rel yang ada di depan Merus untuk menghancurkan jalur keretanya. Namun siapa sangka, berhubung Merus ini juga bisa terbang menggunakan sebuah alat di sepatunya, akhirnya dia pun bisa menghentikan laju gerbong itu dengan tangan kosong saja. Merus kemudian meminta bantuan kepada Jaco untuk mengamankan Blue Aurum ini. Tapi tepat ketika Jaco baru saja terbang untuk mencegat para penjahat itu dari keluar terowongan, tanpa disadari oleh Goku dan Vegeta, ternyata Merus ini malah sudah berada di ujung terowongan yang akan dilewati oleh Macaroni bersaudara. Tapi di saat Merus baru saja akan menyergap para penjahat itu, sayangnya mereka pun malah sudah pergi dari sana dengan naik pesawat, sembari membawa hasil curiannya. Beruntung karena Goku saat itu juga langsung terbang untuk menyergap mereka. Pada akhirnya ketiga Macaroni bersaudara sudah tidak bisa kabur lagi. Sampai di sini mungkin semua orang berpikir kalau tidak ada Goku di sana para penjahat itu pasti sudah lolos. Tapi ternyata dalam kecepatan tinggi yang tidak bisa dilihat oleh siapapun, ternyata Merus ini malah sudah lebih dulu mensabotase pesawat tersebut, tepat sebelum Goku mencegat mereka. Melihat kejadian itu, sontak Vegeta pun jadi dibuat terkejut dan tampak cukup kesal saat mengetahui kalau Merus ini ternyata bisa mengatasi penjahat itu sendiri meski Goku tidak menghentikannya. Tapi yang membuat Vegeta penasaran adalah seharusnya prioritas utama Merus adalah menghentikan kereta itu karena dia ingin menyelamatkan kondektur beserta masinisnya. Jadi bagaimana dia bisa punya waktu untuk mensabotase pesawat mereka? Bahkan Vegeta pun malah jadi semakin kesal. Kenapa dia bisa melewatkan kejadian itu padahal dia terus mengawasi Merus sejak tadi. Kini para penjahat Macaroni bersaudara sudah berhasil ditahan oleh polisi galaksi. Vegeta kemudian bertanya kepada Merus bukankah dia seharusnya bisa menyelesaikan ini lebih cepat. Karena Vegeta juga tahu kalau Merus ini pasti sedang menyembunyikan kekuatannya. Namun alih-alih membenarkan tuduhan Vegeta padanya, di sini Merus pun malah tetap berdalih bahwa dia sama sekali tidak pernah menyembunyikan kekuatannya. Lantas Vegeta pun kembali bertanya kepada Merus, tidak bisakah kau menangkap Moro seorang diri? Lalu Merus pun menjawab sayangnya tidak,
Karena meskipun dia ini adalah alien nomor 1 di polisi galaksi, faktanya Moro itu ada di tingkatannya yang sangat jauh berbeda dengannya. Merus mengatakan kekuatan Moro itu tidak mengenal batas. Jadi jika mereka tidak segera menangkap Moro secepat mungkin, maka keadaannya pasti akan jadi semakin buruk. Sementara di saat mereka sedang sibuk membicarakan tentang betapa hebatnya kekuatan Moro, tiba-tiba saja mereka pun mendapat laporan dari skuad Kusaya yang sedang patroli di luar, bahwa mereka berhasil menemukan lokasi pasti keberadaan Moro. Mengetahui hal itu sontak telah membuat Vegeta dan Goku jadi kaget bercampur senang, karena musuh yang mereka cari-cari akhirnya ketemu juga. Namun ketika Goku mulai mencari dan berhasil menemukan lokasi Moro dengan merasakan ki milik buronan itu, betapa terkejutnya Goku. Ternyata Moro si iblis kambing tua ini sudah lebih dulu menyadari kalau Goku sedang melacak ki-nya. Nah, jadi inilah keseluruhan cerita dari video Dragon Ball Super kali ini. Terima kasih buat teman-temannya sudah nonton sampai selesai. Kira-kira apakah Goku dan yang lainnya mampu mengalahkan Moro sang buronan puluhan juta tahun ini? Tetap nantikan update video lanjutannya hanya di channel Onobe.